A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mata'un fid dunya thumma ilaina marji'uhum thumma nudhiquhum. Jika tidak kuat kita boleh berhenti di sini. Sukunkan huruf yang terakhir jika dibaca berhenti. Kita ulang. Mata'un fi, dhammah tanwin bertemu fa. Ini disebut bacaan ikhfa awsat. Cara bacanya bunyi fathah tanwin, bunyi dhammah tanwin kita dengungkan 2 harokat. Jadi saat dengung lisan kita sudah ada di huruf fa. Mata'un fid dunya, nun sukun bertemu ya di satu kata, disebut bacaan izhar wajib atau izhar mutlak. Bunyi nun sukun dibaca jelas, tidak usah dengung. Fid dunya thumma, mim bertasdid disebut bacaan gunnah musyaddadah, harus dibaca dengung 2 harokat. Mata'un fid dunya thumma ilaina marji'uhum. Ra sukun didahului fathah disebut bacaan ra tafkhim. Tafkhim artinya tebal, bunyi ra kita kurangi getarannya. Angkat ujung lidah sampai menempel di langit-langit lisan. Ilaina marji'uhum thumma nudhiquhum. Kita ulang lagi. Mata'un fid dunya thumma ilaina marji'uhum thumma nudhiquhum. Kemudian jika berhenti di tengah jangan lupa diulang lagi atau iba tidak. Kenapa diulang? Karena di sini tidak ada tanda waqaf, kita berhenti karena nafas pendek. Caranya cari awal kata sebelum pemberhentian. Thumma nudhiquhumul adzabasy-syadida bima kanu yakfurun. Kita ulang sambil bahas tajwidnya. Thumma nudhiquhumul adzaba, alif diikuti lam sukun. Ini disebut bacaan izhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Sama saja cara bacanya bunyi lam sukun dibaca jelas. Thumma nudhiquhumul adzabasy-syadida, alif kemudian lam dan diikuti tanda tasydid. Ini disebut bacaan idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Cara bacanya alif dan lamnya diabaikan, tidak usah dibaca. Kalau yang qamariyah lam sukunnya dibaca jelas. Thumma nudhiquhumul adzabasy-syadida bima kanu yakfurun. Yakfuruna, ada dhammah diikuti waw sukun. Ru, ini disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i atau mad asli jika bertemu dengan huruf hidup kemudian diberhentikan, ini jadi bacaan mad arid disukun. Ru kita panjangkan 6 harokat atau 6 ketukan, kemudian huruf terakhir disukun. Bima kanu yakfuruna, ketika berhenti bima kanu yakfurun. Begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Watlu alaihim naba'a Nuh. Mim kecil di atas huruf. Nah, ini disebut tanda waqaf. Waqaf itu artinya berhenti. Jadi kalau ada tanda mim kecil seperti ini harus berhenti, ini namanya waqaf lazim. Jadi harus diberhentikan meskipun nafas kita masih panjang. Watlu alaihim naba'a Nuh. Awalnya naba'a Nuhin. Ketika diberhentikan atau dibaca waqaf kita perhatikan ada dhammah diikuti waw sukun. Nu, ini disebut bacaan mad tabi'i.
Mad tabi'i panjangnya 2 harokat saja. Ketika bertemu dengan huruf hidup dan dibaca berhenti, panjangnya harus ditambah jadi 6 harokat. Naba'a Nuh. Huruf terakhir disukun. Nah, ini disebut bacaan yaitu mad arid lis sukun. Kita ulang. Watlu alaihim naba'a Nuh. Idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri. Ini boleh diberhentikan satu kata. Jika nafasnya tidak kuat seperti saya, boleh diberhentikan dulu. Kita ulang sambil bahas tajwidnya. Idh qala liqaumihi. Setiap ada hi atau hu yang dibaca panjang seperti ini disebut bacaan mad silah qasirah. Jadi panjangnya 2 harokat atau 1 ayunan saja. Qala liqaumihi ya qaumi. Waw sukun ada 2 di sini. Waw sukun didahului harokat fathah. Qaw. Ini disebut bacaan madlin atau madlayin. Bunyi waw sukun harus dibaca lembut atau dibaca lunak. Il qala liqaumihi ya qaumi in kana. Nun sukun bertemu kaf disebut bacaan ikhfa ab'ad. Ab'ad artinya jauh. Bunyi nun sukun awalnya in. Ketika bertemu kaf harus dibunyikan in kana kabura alaikum maqami. Mim sukun bertemu mim disebut bacaan idgham mimi atau idgham mitsli. Cara bacanya bunyi mim yang pertama masukkan pada mim yang kedua, kemudian didengungkan atau ditahan 2 harokat. Alaikum maqami wa tadhkiri. Dzal sukun, huruf dzal yang ada titik, sekedar mengingatkan ini bukan bacaan qalqalah, jadi tidak perlu dipantulkan. Wa tadhkiri. Kita ulang. Idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri. Kita ulang dari sini. Wa tadhkiri bi ayatillahi fa'alallahi tawakkaltu fa'ajmi'u amrakum. Ya, ini boleh diberhentikan dulu. Ini satu kata jika nafas kita tidak kuat. Hum, kemudian him, ini boleh diberhentikan. Kita ulang. Wa tadhkiri bi ayatillahi. Bi ayatillahi. Lafaz Allah jika didahului kasroh disebut lafaz Allah tarkik. Tarkik itu artinya tipis. La dibaca apa adanya, tidak usah dirubah. Bi ayatillahi fa'alallahi. Jika lafaz Allah didahului fathah atau dhammah, maka ini kebalikannya yang tadi. Disebut lafaz Allah tafkhim atau tebal. La kita ganti lo. Kenapa? Didahului fathah. Kita ulang. Bi ayatillahi fa'alallahi tawakkaltu fa'ajmi'u amrakum. Dhammah diikuti waw sukun. Ini disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i jika bertemu dengan hamzah di lain kata akan muncul tanda layar seperti ini. Nah, ini sebetulnya bukan tanda layar. Untuk memudahkan boleh-boleh saja disebut tanda layar atau bendera. Ini sebenarnya adalah tanda mad. Mad artinya memanjangkan atau menambah panjang. Jadi kalau ada huruf ada tanda mad atau tanda layar, maka panjangnya ditambah. Fa'ajmi'u amrokum. Panjangnya jadi 5 ketukan atau 5 harokat. Fa'ajmi'u
amrakum. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tadhkiri bi ayatillahi fa'alallahi tawakkaltu fa'ajmi'u amrakum. Kemudian kita ulang dari sini. Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum thumma la yakun amrukum. Kum lagi. Boleh diberhentikan jika nafasnya tidak kuat seperti saya. Kalau kuat, bagus diberhentikan di akhir waqaf atau di akhir ayat seperti ini. Bismillah. Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Fathah diikuti alif. Ka disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i jika bertemu dengan hamzah di satu kata. Syuraka'a. Ini satu kata. Disebut bacaan mad wajib muttasil. Ka kita panjangkan 6 harokat atau 6 ketukan. Wa syuraka'akum thumma la yakun amrukum. Nun sukun bertemu hamzah disebut bacaan idhar halqi. Semua bacaan tajwid yang namanya berawalan idhar itu harus dibaca jelas atau terang. Thumma la yakun amrukum. Tidak usah dengung. Ini juga mim sukun bertemu selain mim dan ba disebut bacaan idhar syafawi. Jadi idhar juga ini, tapi karena mim sukun disebut idhar syafawi. Idhar artinya jelas, syafawi artinya bibir. Bunyi mim sukun dibaca jelas, rapatkan bibir. Tsumma la yakun amrukum. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum ghummatan thumma qadu ilayya wa la tunzirun. Kita bahas dulu tajwidnya atau caranya. Thumma, setiap ada mim atau nun yang bertanda tasdid disebut bacaan gunnah musyaddadah. Bunyi mim didengungkan atau ditahan 2 harokat. Thumma la yakun amrukum. Nun sukun bertemu hamzah disebut bacaan idhar halqi. Thumma la yakun amrukum alaikum ummatan. Mim sukun bertemu selain mim dan ba. Ciri-cirinya sama dengan bacaan sebelumnya. Yang ini gu. Ain dan ghoin ini bukan mim juga bukan ba. Maka disebut bacaan idhar syafawi. Bunyi mim sukunnya dibaca jelas, tidak usah dengung. Tsumma la yakun amrukum alaikum ghummatan thu. Fathah tanwin bertemu huruf ta. Ini disebut bacaan ikhfa awsat. Ikhfa artinya samar, awsat itu artinya pertengahan. Bunyi fathah tanwin kita dengungkan 2 harokat. Saat dengung lisan kita bergeser. Lidah kita bergeser dari posisi fathah tanwin menuju ke huruf ta. Gummatan thumma. Gitu ya. Disebut awsat atau pertengahan. Pergeseran lidah itu tidak jauh juga tidak dekat. Makanya disebut awsat. Ummatan thumma qadu. Qaf sukun. Disebut bacaan qalqalah sugro. Qalqalah artinya memantul, sugro itu kecil. Jadi pantulan huruf qaf ini jangan berlebihan, cukup dialirkan saja.
karena qalqalahnya berada di tengah bacaan atau di tengah ayat. Kalau di akhir baru dijelaskan, diperjelas qalqalahnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau di tengah cukup dialirkan. Tsumma qadhu ilayya. Dhammah diikuti waw sukun. Dhu ini disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata. Disebut bacaan mad jaiz munfasil. Cara bacanya dhu atau huruf yang bertanda layar kita panjangkan 5 harokat atau 5 ketukan. Tsumma qadhu ilayya wa la tunzirun.